Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihad wa nahana anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan kajian tafsir dengan alasan karena saya memang ngajar mata kuliah tafsir di PIAUD, di Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Persis Bandung. Nah, kenapa saat ini melalui Labs Taipi Bandung? Karena memang ada beberapa alasan, termasuk ketika saya mencari sebuah contoh bagaimana metode mengajarkan tafsir pada anak-anak, termasuk pada anak-anak usia dini yang harus dicontoh oleh mahasiswi PIAUD STAI Persis Bandung. Di sana saya merasa kesulitan dan kemudian saya ngobrol ya dengan Dr. Roni. Beliau sebagai salah satu Kaprodi, ketua program studi, diamanahi sebagai ketua program studi ilmu Quran tafsir, dan beliau kemudian menyampaikan ini ya, tafsir namanya tafsir juz amma untuk anak. Beliau yang mengarang tafsir dan saya sendiri nanti yang akan menyampaikannya dalam bentuk cerita. Nah, kenapa dengan menggunakan metode bercerita? Karena ini adalah yang diinginkan dan diminati sama anak-anak. Metode bercerita ini kan penyampaian atau penyajian materi oleh guru pada anak-anak dengan melalui lisan dalam bentuk cerita. Nah, dan anak-anak sekarang masih sekolah kan di rumah ya. Bagaimana akan menonton sajian-sajian yang menarik bagi anak-anak, apalagi kajiannya adalah kajian Al-Quran atau kajian tafsir. Baik ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, saya akan mulai kajian kali ini dengan menggunakan buku karya Dr. Roni, salah satu dosen STAI Persis Bandung, di tafsir juz amma untuk anak. Ini nanti insya Allah akan dilihat oleh para guru PAUD, para guru pendidikan anak usia dini dimanapun Anda berada, termasuk oleh calon-calon guru RA mahasiswi PIAUD STAI Persis Bandung. Kita akan mulai di juz 30 ya, yang 114, surat ke-114, yaitu An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannasi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi. Saya bacakan ujung-ujungnya dengan kasroh tadi. Nah, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, setelah anak-anak hafal ya, mulai dari cara mengucapkannya dengan tahsin yang baik dan benar, kemudian anak-anak mulai tahfidz menghafal, ini untuk digunakan di dalam sholat ya, kegiatan sehari-hari, dan mudah-mudahan nanti anak-anak juga bisa menerjemahkan ya. Kita terjemahkan per kata. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, an-nasi, manusia. Nah, anak-anak nanti suruh mengulang ya. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, an-nas, manusia. Anak-anak suruh mengulang dan mengulang terus-terusan. Guru pada anak, kemudian anak menyampaikannya lagi kepada temannya sampai terus berulang ya. Malikin nas ya, nanti di
raja manusia. Malik raja, An-Nas manusia. Diulang dan terus diulang-ulang sampai anak-anak hafal betul. Ilahin nas, ilahi Tuhan, An-Nas manusia. Ayo anak-anak, ilahi Tuhan, An-Nas manusia. Min syarril waswasil khannas, min dari syarri kejahatan, al-waswasi bisikan-bisikan setan, al-khannasi yang bersembunyi. Diulang terus pada anak-anak. Alladzi yang yuwaswisu membisikkan kejahatan fi dalam suduri hati-hati atau dada-dada annasi manusia. Minal jinnati wan nas, min dari al jinnati golongan jin, wan nas dan manusia. Nah, di buku ini, di buku karya Dr. Roni ini ada semacam kamus ya, kamusnya misalkan nih contohnya, auzu, aku berlindung. Auz ya, auz itu menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu yang ditakuti. Menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu yang ditakuti. Kata Rob ya, di sini an-nuwu, menumbuh kembangkan. Nah, ini semacam ada kamus. Jadi para guru atau calon guru harus menguasai dulu kata per kata, yang itu nanti ketika 30 juz itu anak-anak akan menambah kata. Baik, kita akan mulai bagaimana cara menyampaikan tafsir ini pada anak-anak, karena memang anak-anak senang pada cerita, senang pada kisah, atau senang pada dongeng. Saya akan bacakan. Biasanya dulu kita akan mendengarkan cerita itu tentang kisah misalkan si kancil ya. Kemudian buaya ya, kisah yang itu saja terus-terusan, atau misalkan kera ya, monyet misalkan anu ngalabonteng. Nah, sekarang kita harus meningkat menjadi seseorang, apakah guru atau orang tua yang mampu menceritakan yang isinya adalah tentang ayat-ayat Allah. Baik, saya mulai dari Quran yang paling ujung ke 114 yaitu An-Nas ya. Nah, di sini di buku ini seperti mendongeng, makanya nanti insya Allah anak-anak akan suka, dan ini adalah ringan. Pernahkah kalian berkeinginan untuk memiliki sesuatu? Pernah nggak anak-anak memiliki keinginan untuk pengen sesuatu nih? Pernah? Nah, pernahkah kalian berkeinginan untuk berkunjung ke sebuah tempat yang lagi ramai dibicarakan orang, yang lagi viral, pengen kesini, pengen kesini, pengen kesini? Jika pernah, bagaimana jadinya jika berkeinginan tersebut tidak pernah dibicarakan pada orang tua? Jadi ada keinginan yang luar biasa di dalam diri anak-anakku, tapi tidak disampaikan pada orang tua kalian. Apakah orang tua kalian mengetahui keinginan kita? Tolong dijawab. Jawabannya sudah pasti orang tua tidak akan mengetahui keinginan kita. Ya, karena kita tidak pernah menceritakan keinginan tersebut kepada mereka. Saat mau menceritakan keinginan pada ibu atau bapak, apakah pada saat itu kita suka merasa berat? Atau merasa malu untuk menceritakannya pada ayah bunda kita keinginan tersebut? Wah, pasti malu. Nah, anak-anakku, pasti berat bukan? Seperti itulah yang dirasakan Nabi Muhammad SAW saat harus menceritakan keyakinannya pada masyarakat Arab jahiliyah. Karenanya perintah menceritakan pada ayat 1 surat An-Nas ini menuntut Nabi dan umatnya untuk memperlihatkan keyakinan yang pada awalnya masih tersembunyi di dalam dada, supaya diperlihatkan pada masyarakat secara tegas melalui lisan. Oh ya, pernahkah kalian menakuti sesuatu? Jika pernah,
Mengapa kalian menakuti sesuatu itu? Ayo, kenapa coba? Pasti deh kita takut pada sesuatu itu karena kita merasa tidak kuat melawan sesuatu tersebut. Nah, saat merasa tidak kuat atau tidak mampu, apa yang akan kita lakukan? Ayo anak-anak, kita akan melakukan apa? Misalnya, pada saat kita berjalan melewati sebuah rumah yang di depannya ada anjing galak. Apa yang akan kita lakukan jika kita merasa takut pada anjing galak tersebut? Pasti deh kita akan berlindung dengan cara meminta tolong pada si pemilik anjing itu. Pernah nggak kita dikejar anjing malah lari ya? Harusnya kita minta pertolongan pada sang pemilik anjing. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan di saat kita takut pada iblis. Karena iblis adalah milik Allah. Walaupun ia jahat, si iblis tidak akan kuat melawan pemiliknya. Karenanya, saat kita akan berhadapan dengan iblis, hal pertama yang harus dilakukan adalah berlindung, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara isti'adah. Namanya ya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya, supaya kita senantiasa berlindung dan meminta pertolongannya, kita harus senantiasa merasa lemah. Jika tidak, pasti deh kita akan lupa meminta perlindungan dan memohon pertolongan kepada Allah. Bukankah orang yang merasa kuat akan selalu teringat pada kekuatannya? Ia pun akan lupa kepada pemberi kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dialah Allah, Tuhan kita, Tuhan yang maha kuat. Masihkah kita merasa kuat? Coba ingat-ingat, saat terjatuh, apa kita merasa sakit? Pada saat terbaring sakit, meringis nggak? Lelah nggak? Pada saat cuaca teramat dingin, menggigil nggak? Bukankah semua itu sebagai bukti kita ini makhluk lemah? Kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Tentu pada yang mampu dan mau menolong kita. Siapa dia? Dialah Allah, Tuhan segala manusia. Kenapa Allah disebut Tuhan? Kenapa coba? Jawaban pastinya karena dialah yang telah menciptakan, mengatur, dan menumbuh kembangkan kita. Bagaimana jadinya jika kita hidup di saat dinosaurus, T-Rex masih banyak berkeliaran di dunia ini? Kebayang nggak sih? Pasti ya, pasti sangat menyeramkan. Saat kita lagi asyik-asyiknya bermain bersama teman-teman, tiba-tiba dinosaurus, T-Rex, dan teman-temannya yang badannya tinggi besar menyeramkan mengejar-ngejar kita. Kemana kita harus berlari? Karena Allah sayang manusia. Dia menciptakan Nabi Adam pada saat dinosaurus, T-Rex, dan makhluk sejenisnya sudah punah dihantam badai meteor. Oh iya, apa yang akan kita lakukan jika mau memelihara kelinci? Ada yang punya kelinci? Ada yang punya binatang lain di rumah? Atau ada yang punya merpati? Ada yang punya kucing? Bila kelinci dulu, ya, beli kelinci dulu atau beli kandangnya dulu? Coba, kalau yang punya kucing, beli kucing dulu, punya kucing dulu, atau buat kandang dulu? Bagaimana jadinya jika kita membeli kelinci, sementara kandangnya belum ada? Pasti deh si kelinci tidak akan terawat dengan baik, atau jangan-jangan dia kabur. Apalagi jika kebutuhan makan dan minum si kelinci tidak tersedia di kandang. Pasti deh si kelinci akan merasa tidak nyaman lagi, tersiksa di dalam kandangnya. Sahabat, anak-anak dimanapun Anda berada, nih termasuk pada guru-gurunya. Karena kasih sayang Allah yang jauh sebelum manusia diciptakan, Allah
telah mempersiapkan bumi ini sebagai tempat tinggal yang layak untuk kehidupan manusia. Semua keperluan hidup manusia sudah disediakan. Ada air, ada tanah, ada udara, ya, tumbuhan, ada hewan. Hewannya juga ada yang di darat, ada yang di laut, bahkan ada hewan yang di udara yang terbang. Nah, ini semuanya sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita ada. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya jika manusia diciptakan sebelum air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan diciptakan. Apa yang bisa manusia makan dan minum? Pasti deh manusia akan sengsara, manusia akan menderita karena manusia sendiri kelaparan dan kehausan. Ayo sekarang, bagaimana jadinya jika kemarau dan hujan tidak pernah silih berganti? Kebayang nggak? Hujan terus atau kemarau terus ya? Nah, di sini sepanjang tahun hujan terus menerus atau kemarau terus menerus, pasti ngeri jika itu terjadi. Bukankah jika kemarau terus menerus tanpa pernah ada hujan, bumi ini akan menjadi kering kerontang. Di mana-mana akan terjadi kebakaran hutan. Hewan-hewan akan mati hingga akhirnya seluruh manusia di bumi ini akan punah. Nah, sahabat, anak-anak, dimanapun Anda berada, sebaliknya jika hujan terus-menerus sepanjang tahun, banjir di mana-mana, bumi ini terendam, manusia pun akan punah jadinya. Pernah nggak ngeliat banjir? Nah, oh ya, kasih sayang Allah sebagai Rob itu seperti kasih sayang orang tua loh pada kita. Ayo, masih ingat nggak doa kebaikan ibu bapak? Ada yang masih hafal? Bukankah dalam doa tersebut ada ungkapan kama robbayani shoghiro? Ingat-ingat ya, kama robbayani shoghiro. Sebagaimana mereka memelihara kita sejak kita kecil. Nah, kita ingat-ingat kasih sayang mereka, kasih sayang ibu bapak, kasih sayang ayah bunda saat kita masih bayi, saat kita masih tidak bisa berbicara, saat kita masih belum bisa berjalan, saat kita masih teramat lemah. Bukankah orang tua senantiasa merawat dan menjaga kita sampai sekarang? Seperti itulah kasih sayang Allah, Sang Maha Pencipta. Dia menciptakan kita, Dia merawat kita, dan Dia menumbuh kembangkan kita. Makanya di dalam Quran surat An-Nas ada kata-kata Malik. Malik itu adalah raja. Kemudian sementara kata Malik diartikan pemilik. Raja disebut raja karena dianggap sebagai pemilik. Nah, ini yang dijelaskan di dalam buku ini. Mengapa seorang raja disebut raja? Jawabannya pasti, seorang raja disebut raja karena ia dianggap sebagai pemilik wilayah tertentu. Oh iya, mengapa dalam Quran surat An-Nas Allah disebut raja manusia? Jawabannya pasti, karena manusia itu diciptakan Allah. Sesuatu yang diciptakan pasti milik penciptanya. Menurut kalian, anak-anakku, jika kita memiliki kelinci, apa kita yang harus nurut sama si kelinci? Atau si kelinci yang harus nurut sama kita sebagai pemiliknya? Jawabannya pasti, si kelinci lah yang harus nurut sama kita. Jika si kelinci selalu menolak perintah, kalau disuruh lompat, tidak mau. Disuruh diam, malah lari-lari. Disuruh makan malah pipis, pasti deh si kelinci itu akan kita marahi. Bahkan bisa jadi si kelinci itu dipukul sama pemiliknya. Itu dijual ya. Sebaliknya jika si kelinci nurut, saat disuruh makan, si kelinci makan. Saat disuruh lompat, si kelinci lompat. Saat disuruh diam, si kelinci juga terdiam, duduk manis. Saat dilarang pipis, si kelinci juga tidak pipis. Pasti deh si kelinci itu akan menjadi kelinci yang paling disayang oleh pemiliknya, oleh kita. Anak-anakku, seperti itulah seharusnya sikap manusia pada Allah. Karena manusia itu milik Allah, maka manusia harus nurut pada Allah. Bukan Allah yang harus nurut pada manusia. Bukan Allah yang harus nurut pada kita. Jika ada manusia yang tidak mau nurut disuruh sholat, malah main-main. Disuruh jujur,
malah nyontek waktu ujian, waktu ulangan, waktu pas ya. Kemudian disuruh bangun, malah tidur pulas. Dilarang ngomongin orang, malah asik ngerumpi. Pasti deh Allah akan memarahi orang tersebut. Pasti Allah marah pada kita. Bahkan bisa saja Allah akan murka padanya dengan menimpakan azab. Sebagaimana yang sudah ditimpakan pada umat-umat terdahulu. Anak-anakku, sebaliknya nih. Jika manusia mau nurut pada Allah, disuruh sholat ya sholat. Disuruh jujur, ya tidak nyontek. Jujur benar, nggak nyontek nih saat ulangan. Disuruh baik pada kedua orang tua, ya senantiasa hormat, taat, dan sayang. Pasti deh Allah pun akan senantiasa sayang padanya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu sayang sama kita. Anak-anakku, jika manusia itu milik Allah, apa gerangan yang dimiliki manusia? Andai kita memiliki kucing betina, terus si kucing betina itu melahirkan anak-anaknya yang lucu, anak-anak kucing itu milik siapa? Apa milik ibunya? Atau milik kita? Pasti deh kita akan mengatakan anak kucing itu milik kita. Karena si ibu dan si anak-anak kucing itu juga milik kita. Jika kita mempunyai ayam betina, kemudian si ayam betina itu bertelur, telur-telur itu milik siapa? Jika telur-telur itu milik si ayam betina, kenapa kita tidak suka meminta izin dulu pada si ayam betina itu saat mau mengambil telur-telurnya? Baik dadar ataupun diceplok. Kita tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat kita mengambil telur-telur tersebut pada si ayam betina. Karena kita yakin telur itu milik kita. Iya, karena si ayam betina yang bertelur itu milik kita. Masa iya telurnya milik orang lain? Seperti itulah manusia. Jika manusia itu milik Allah, apapun yang dimiliki manusia pasti milik Allah. Manusia hanya dititipi sesuatu sampai batas waktu tertentu. Seperti tukang parkir. Tukang parkir itu bukan pemilik motor. Ia hanya dititipi motor sampai si pemiliknya kembali mengambil motor tersebut. Sahabat, anak-anakku, boleh tidak ya kita memanfaatkan titipan Allah? Tentu saja boleh. Karena pada saat Allah menitipkan sesuatu, Dia mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya dengan syarat harus sesuai ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah menitipkan ayam pada kita agar diambil manfaatnya, baik telurnya ataupun dagingnya, dengan syarat kita harus memelihara ayam tersebut dengan baik. Buatlah kandangnya yang baik, berilah makanan yang baik. Ayam jantan jangan pernah diadukan dengan ayam jantan lainnya, nggak boleh. Oh ya, saat kita mau menyembelih ayam, Allah mengingatkan agar menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Karena kalau pisaunya tumpul, itu artinya kita telah menzolimi ayam. Kita memanfaatkan ayam tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, demikian halnya saat kita dititipi uang. Uang itu boleh dimanfaatkan untuk kebaikan. Boleh dipakai untuk membeli buku, dipakai jajan-jajanan yang bersih lagi menyehatkan, boleh dipakai untuk membeli sepeda agar ke sekolah tidak capek. Allah pun mengingatkan uang itu jangan dipakai untuk yang tidak baik. Uang itu tidak boleh dipakai untuk main game online. Uang itu tidak boleh dipakai untuk membeli jajanan yang tidak baik. Jajanan yang tidak sehat nggak boleh. Jangan lupa, sebagian uang itu harus kita infakkan untuk membantu sesama manusia, untuk membantu teman-teman kita. Membantu anak-anak yatim yang sudah tidak punya ibu dan ayah. Kemudian membantu orang-orang miskin yang lagi kesulitan. Membantu orang-orang yang terkena musibah. Nah, anak-anakku dan para guru dimanapun Anda berada, di sini juga ada kata-kata ilah. Ilah ya, aliha ya lahu. Menuju dan memohon. Allah disebut ilah
karena seluruh makhluk menuju serta memohon kepadanya. Nyanyanya Allah ya. Mengapa Allah disebut satu-satunya ilah? Oh iya, ilah itu kan yang maha. Karenanya segala sesuatu selain Allah tidak pantas disebut ilah. Manusia itu pintar, sementara Allah itu maha pintar. Karenanya orang pintar tidak boleh dianggap sebagai ilah. Karenanya orang yang kuat tidak boleh dijadikan ilah. Karena itu karenanya orang yang kuat tidak boleh dijadikan ilah. Manusia suka menyayangi, sementara Allah itu maha penyayang. Karenanya orang yang suka menyayangi ya tidak pantas jadi ilah. Manusia itu memiliki kekuatan, sementara Allah maha kuasa. Karenanya manusia yang memiliki kekuasaan tidak boleh dijadikan ilah. Manusia itu kaya, sementara Allah itu maha kaya. Karenanya manusia kaya tidak pantas dijadikan ilah. Mengapa manusia yang kuat, berkuasa, pintar, kaya, dan yang baik tidak pantas dianggap sebagai ilah? Jawabannya pasti, karena kekuatan, kekayaan, kekuasaan, dan kepintaran manusia itu sangat terbatas. Allah disebut ilah karena Ia tidak terbatas. Raja hanya bisa memberikan perlindungan pada rakyatnya saat masih menjadi raja. Pada saat sudah dikudeta oleh orang lain atau saat sudah meninggal, raja itu tidak lagi memiliki kekuatan yang mampu melindungi rakyatnya. Sahabat, anak-anakku, orang kaya akan memberi rasa nyaman selama ia masih kaya. Kalau sudah tidak kaya, pasti ia tidak akan lagi mampu memberi kenyamanan. Apalagi kalau si kaya itu sudah mati. Kekayaan seseorang dibatasi oleh kebangkrutan dan kematian. Saat orang yang bangkrut, ia tidak akan disebut kaya lagi. Demikian halnya saat orang yang mati, mayat mana yang disebut kaya tidak ada. Karenanya Allah maha kaya, maha kuat, maha kuasa, maha pintar, maha hebat. Maka dialah satu-satunya yang mampu menjamin, memberi ketenangan kepada manusia sebagai makhluk. Seluruh makhluk di alam semesta ini kembalinya pasti padanya. Dialah satu-satunya ilah kita, yaitu Allah. Nah, ada juga nih kata-kata Al-Khonnas. Ini artinya kembali atau mundur atau bersembunyi. Sniper disebut Khonnas karena selalu bersembunyi dan mencari-cari kesempatan untuk menembak musuh. Was-was itu kejahatan yang disebabkan oleh Khonnas. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri Khonnas? Di sini disebutkan, si Khonnas itu kayak ingus di lubang hidung saat seseorang terkena penyakit flu. Nah, bukankah saat flu terkadang ingus juga suka keluar melewati lubang hidung? Ayo ingat-ingat anak-anakku. Hal itu terjadi saat kita ada orang, saat tidak ada orang ya, saat tidak ada orang di sekitar kita. Saat orang ada di sekitar kita, si ingus itu tiba-tiba saja bergerak masuk ke lubang hidung. Jadi ketika tidak ada orang keluar, ketika ada orang masuk lagi ke lubang hidung. Makanya ada dalam bahasa Sunda istilahnya, apa coba tebak-tebakan, ketika turunnya lambat, ketika masuk cepat. Turun lambat, naik cepat. Nah, ini ternyata si Khonnas itu kelakuannya kayak ingus. Saat manusia siap-siap, si Khonnas bergerak cepat untuk bersembunyi. Saat manusia lalai, si Khonnas pun akan bergerak cepat melemparkan umpan agar manusia terjebak. Oh iya, kalau dalam film perang, kelakuan si Khonnas itu kayak sniper yang tidak pernah menampakkan diri. Ia senantiasa mengawasi gerak-gerak sasaran dari tempat persembunyiannya menunggu musuh lengah. Saat si musuh lengah, ia pun segera mengirimkan serangan. Jangan dijadikan bahan ejekan pada kawan-kawan yang hidungnya pesek ya. Orang-orang Arab itu suka menggunakan kata Khonnas bagi orang-orang yang hidungnya pesek. Bukankah hidung pesek itu ada
cengklokan yang tidak terlihat secara jelas karena pesek jadi nggak kelihatan ya. Jika ada semut di lubang hidung tersebut, tentu si semut itu tidak akan terlihat. Nah, seperti itulah diibarat kata-kata si khonas tadi. Apa yang menjadi sasaran si khonas? Si khonas tidak akan menembak bagian luar manusia. Yang akan menjadi sasarannya itu sesuatu yang berada di belakang dada, yang yang kita kenal dengan istilah hati. Nah, ya di sini kan ada kata-kata khonas tadi di dalam Quran surat An-Nas tadi. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah bingung saat tidak bisa mengerjakan ulangan? Anak-anak pernah nggak merasa bingung saat ngerjain ulangan? Nah, bukankah pada saat seperti itu dalam hati kita ada bisikan? Apakah saya harus nyontek? Enggak. Nyontek? Enggak. Nyontek enggak, itu berulang-ulang. Demikian halnya saat menemukan uang. Terkadang kita bingung. Apakah harus jujur atau harus berbohong? Ambil jangan, ambil jangan. Kalau diambil disebarin apa enggak? Disebarin apa enggak? Atau masuk ke saku atau masuk ke tas kita? Apa kita harus jujur? Atau kita harus bohong? Nah, percakapan dalam hati itulah tempat yang menjadi sasaran si khonas. Oh iya, yang suka mempengaruhi percakapan di dalam hati itu bisa dari golongan jin yang tersembunyi dan kita tidak perlu memikirkan bentuknya. Gimana bentuknya? Nggak usah. Bisa juga yang suka membingungkan itu bisikan-bisikan teman-teman yang terkadang suka mempengaruhi agar kita berbohong, agar kita nyontek, agar kita nakal, agar kita nggak jujur, agar kita jahil, mengganggu teman-teman. Saat teman kita membisiki agar kita melakukan kejelekan, saat itulah teman kita sudah berubah menjadi si khonas. Kita tidak mungkin bisa berubah menjadi Ultraman yang bertubuh tinggi besar juga kuat. Namun saat kita waspada, ya Allah akan menjaga kita. Tapi saat kita tidak waspada, bisa saja kita berubah menjadi si khonas tadi yang menyebalkan. Ya, saat kita membisiki teman kita untuk melakukan kejelekan, nah itu si khonas tadi. Jadi hindari. Anak-anakku, para guru RA, guru TK dimanapun Anda berada, demikian saya sebagai salah satu contoh ya cara bagaimana kita mengenalkan esensi Quran surat An-Nas pada anak-anak melalui cerita tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Insya Allah ke depan kita akan menyampaikannya bersama mahasiswa atau mahasiswi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Persis Bandung atau STAIPI Bandung yang beralamat di Jalan Ciganiti nomor 2 Cipagalo, Bojong Soang, Bandung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi contoh saat para guru RA merasa kebingungan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran termasuk surat-surat pendek, juz amma pada anak didik kita termasuk pada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan insya Allah sekali lagi mudah-mudahan para mahasiswi STAI Persis Bandung bisa siaran di sini, bisa mengadakan kegiatan perkuliahan ya, kegiatan belajar mengajar tidak hanya di kampus, tapi di lab ini kita maksimalkan supaya ilmu kita bisa diserap oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Imas Karyama sebagai pengampu dosen mata kuliah tafsir untuk anak-anak, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan pada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Mas Karyamah undur diri, ditutup dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.